Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Adi Arkawidana. Saya dari kelas IF 0303 dengan nomor NIM 12032300101. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih manajemen proyektik itu. Jadi, manajemen proyektik itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan juga penyelesaian proyek teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis. Nah, jadi tujuan utama dari manajemen proyektik ini adalah agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan batasan waktu, biaya, dan juga kualitas yang telah ditentukan. Dengan penerapan manajemen proyektik yang baik ini, sebuah proyek dapat berjalan lebih terarah dan terkontrol dan mampu menghasilkan solusi teknologi yang efektif dan juga efisien. Jadi, karakter proyektik ini juga uh, kita ambil sifat-sifat penting. Yang pertama adalah bersifat sementara. Artinya proyek memiliki waktu mulai dan waktu selesai yang jelas. Bersifat unik karena setiap proyek teknologi informasi komunikasi ini memiliki kebutuhan, tantangan, dan hasil yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tujuan yang jelas dan terukur sehingga keberhasilan proyek dapat dievaluasi dengan baik. Kemudian yang keempat adalah melibatkan tim yang multidisiplin yang terdiri dari berbagai keahlian seperti programmer, kemudian ada analisis sistem, desainer, dan manajer proyek. Yang kelima adalah memiliki rasio dan kompleksitas yang tinggi baik dari sisi teknis maupun manajerial. Dan yang terakhir, proyek ini selalu terikat pada ruang lingkup, waktu, dan anggaran. Kemudian ada beberapa jenis organisasi. Yang pertama adalah organisasi secara fungsional, di mana proyek dijalankan berdasarkan departemen atau fungsi tertentu. Kemudian organisasi secara matriks yang yaitu struktur di mana manajer proyek dan manajer fungsional berbagi tanggung jawab. Yang ketiga adalah sebagai organisasi proyek di mana manajer proyek memiliki kendali penuh atas sumber daya dan juga timnya. Yang terakhir yaitu organisasi sebagai hybrid, yaitu gabungan antara struktur fungsional dan struktur proyek. Kemudian manajemen proyek TIK ini terdiri dari berbagai tahapan utama. Yang pertama adalah inisialisasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian, dan juga adalah sebagai penutupan. Yang pertama kita jelaskan sebagai inisialisasi, yaitu menentukan tujuan serta kelayakan proyek. Yang kedua yaitu sebagai perencanaan yang meliputi penyusunan jadwal, anggaran, dan juga pembagian tugas secara merata. Tahapan ketiga sebagai pelaksana, yaitu menjalankan rencana proyek yang telah disusun sebelumnya. Yang kemudian adalah monitoring dan pengendalian untuk memantau di mana sih progresnya sampai mana dan juga mengendalikan perubahan agar proyek tetap sesuai dengan rencana awal. Kemudian sebagai penutup untuk video presentasi kali ini adalah melalui manajemen proyektik ini sebuah proyek dapat berjalan secara sistematis, terarah, terstruktur, efektif, dan menghasilkan hasil yang optimal. Kemudian pemahaman terhadap konsep ini sangat penting. Kenapa? Karena bagi mahasiswa di praktisi bidang ini merupakan sebuah jalan di mana kita bisa memanajemen proyek ini dengan baik, benar, dan sesuai dengan aturan yang ada. Baik, itu saja presentasi tentang infografis, presentasi manajemen proyektik. Apabila ada salah kata dan salah penjelasan, eh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.